semua. Pagi-pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi sekarang tahu kita mau belajar apa? Mengenai keberagaman di masyarakat. Pada minggu lalu udah belajar atau belum? Belum. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman di masyarakat. Ayo semua, udah dulu kelompok kan? Ya, Misa akan bagikan satu-satu ini setiap kelompok. Nanti di akhir nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan. Oke, tapi sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, Miss mau tanya dulu. Tahu apa itu keberagaman? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu apa itu keberagaman? Apa Arman? Kesamaan. Yang lain ada? Apa Le? Kebaikan. Yang lain? Apa Samuel? Sopan santun. Oke. Kita lihat dulu slide yang selanjutnya. Oke, ini. Coba Arman baca dulu. Buku ya, Pak. Keberagaman merupakan satu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku, bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial, budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Oke, di sini Miss mau tanya dulu. Siapa di sini yang sukunya Batak? Yang sukunya Jawa? Ada suku Karo? Nah, yang biasanya itu di rumah memakai bahasa daerah? Ada? Bahasa apa Yosi? Apa? Bahasa Sunda. Olin? Bahasa Batak. Oke. Jadi, kalau keberagaman itu seperti yang ada di slide itu merupakan suatu perbedaan. Tetapi harus diingat, perbedaan itu bukan untuk memecah belahkan. Misalnya kalau si Aska suku Sunda, bisa nggak dia berkawan sama si Olin yang suku Batak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Misalnya kalau agama si Arman Kristen, bisa nggak dia berkawan sama si Siva? Bisa. Kenapa bisa? Ya, kalau kita di negara Indonesia itu harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke. Siapa? Misalnya kalau contohnya lagi yang berbeda jenis kelaminnya. Misalnya si Samuel jenis kelaminnya apa? Cowok. Cowok laki? Laki. Nah, si Husna? Cewek. Cewek. Bisa nggak berkawan? Bisa. Bisa kan? Misalnya kalau Miss sama ayah Miss, bisa nggak Miss berkomunikasi dengan baik? Bisa. Berarti tidak ada perbedaan. Nah. Oke, selanjutnya. Oke, ini contoh keberagaman perbedaan suku yang Miss bilang tadi. Misalnya si Aska tadi yang suku Sunda, si Alex suku Batak, kayak Miss suku Papa gitu. Baru dalam bahasa, biasanya kalau bahasa Indonesia itu dipakai di mana? Sekolah. Di lingkungan sekolah. Bagus sekali. Samuel, kasih dulu tepuk wow. Oh, tepuk. Tepuk wow, tahu kan? Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W, wow. Bagus sekali Samuel. Nah, selanjutnya itu dari agama tadi yang udah Miss bilang. Misalnya Miss agama Katolik, si Arman agama Kristen, si Ananda agama Muslim.
itu tidak ada perbedaan. Harus satu-satu, harus bergandengan tangan. Mengerti? Mengerti artinya bergandengan tangan? Bukan misalnya disuruh berjalan bersama bergandengan tangan, tidak. Tetapi harus saling mengerti, harus saling menghargai. Bagus sekali. Nah, misalnya siapa di sini lewat bahasanya yang kental? Bahasa Bataknya. Ada enggak? Ya Pak, si Arman contohnya. Dia biasanya kalau ngomong kayak nampak kali lewat Bataknya kan? Nah, berbeda kalau sama si Aska. Si Aska biasanya ngomongnya kan bagus kan? Dia menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Berbeda kalau kita yang di Medan ini. Nah. Selanjutnya kita kan di sini di lingkungan sekolah. Tahu contoh dari keberagaman? Siapa? Tadi kan udah mesti bilang contohnya. Contohnya apa aja? Oke, bagus sekali ya. Nah, apa lagi? Oke, Deborah mantap. Ada istiadat. Apa lagi? Budayanya juga. Oke, ibadahnya. Nah, jadi contoh keberagaman di sekolah itu, keberagaman sifat dan kepribadian itu berbeda-beda. Sifat kalian beda kak? Beda kak? Ada yang susah diatur, ada yang gampang dia diatur. Jadi setiap masing-masing individu memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda satu sama lainnya. Nah, dengan adanya perbedaan itu, wilayah dan suku bangsa membuat bangsa yang ada di sekolahnya menjadi beragam. Jadi karena coba diperhatikan, misalnya ada pelangi, kalau satu warna indah atau enggak? Indah kan? Berarti harus ada warna-warninya kan? Warna pelangi apa aja? Merah, kuning, hijau, biru. Oke. Kita bernyanyi dulu pelangi-pelangi, tahu kan? Tahu. Oke, semuanya semangat. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. 1, 2, 3 ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siaplah gerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke, sampai di sini udah mengerti atau belum? Mengenai keberagaman udah mengerti atau belum? Mana lah, udah atau belum? Oke, bagus. Nanti Miss akan kasih video satu lagi, yaitu video dari pembelajaran. Jadi kami sarankan nanti semua harus memperhatikan dengan baik. Nah, misalnya contoh dari keberagaman ras itu juga, di dalam masyarakat itu harus ada tolong menolong. Siapa yang di sini suka menolong temannya? Tunjuk tangan. Bagus. Contohnya apa? Ananda. Apa? Ayo kak. Contohnya apa kalau suka tolong menolong sama teman? Misalnya temannya kesusahan. Si Ananda bantu apa? Memberi. Oke, misalnya temannya katanya nggak jajan, si Ananda beri uang, dikasih. Misalnya uang Ananda cuma 2.000, tetapi si Olive nggak ada uangnya, dikasihlah 1.000. Bagus. Tepuk, wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke, bagus sekali Ananda. Samuel apa contohnya Samuel? Oke, bagus sekali. Mulia sekali si Samuel ya. Katanya kalau ada temannya yang terjatuh itu ditolong. Kalau ada temannya terjatuh itu ditolong atau diapain? Ditolong. Nggak dibiarkan kan? Enggak. Bagus. Nah, misalnya saling menghargai ketika orang lain sedang beribadah. Tahu? Contohnya apa? Siapa yang tahu? Contohnya itu, misalnya kalau agama Muslim sedang sholat, biasanya kan itu ada di samping jalan kan? Nah, kalau lewat naik keretanya harus pelan-pelan. Suara keretanya nggak boleh berkali. Nah, ngerti?
Kristen di sana kan? Kalau misalnya agama Islamnya sudah selesai, diganggu atau enggak? Tidak kan? Nah, seperti itu. Kalau contoh saling menghargai ketika orang sedang beribadah. Nah, selanjutnya saling memberi dan mengasihi ketika kita memiliki rezeki. Contohnya tadi si Ananda tadi kan katanya ada uangnya 2.000. Nah, baru dikasihlah sama si Olive 1.000 katanya. Siapa pernah berbagi seperti itu? Setiap hari bisa aku bagi Setiap hari. Nah, bagus. Ada Caki. Sama siapa Caki berbagi? Sama Arman. Si Olive. Sama Tio. Si Rizky. Oh, bagus. Kita boleh. Berarti semuanya di sini harus saling menghargai. Contohnya kalau di rumah apalah contoh menghargainya sama orang tua? Sopan santun. Sopan santun. Apa, Ale? Hormat orang tua. Bagus. Ada lagi? Menjadi apa kata orang tua. Iya, mengikuti apa yang disuruh orang tua. Misalnya kalau disuruh belikan dulu minyak Samuel, dilawannya apa enggak? Kan? Bantu orang tua itu termasuk kemana? Sopan? Harus menghargai orang tua. Kalau bangun pagi yang biasanya enggak dilipat selimutnya gitu. Kalau besoknya harus dilipat. Nah, itu contoh kita menghargai orang tua. Oke, di sini Miss akan tayangkan sebuah satu video. Nanti dari sini kalian akan menjawab soal-soal dari LKPD itu. Mengerti? Oke. Oke, sekarang Miss mau semua memperhatikan di depan. Nanti LKPD-nya itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti harus ada diskusinya. Masing-masing kelompok itu nanti maju ke depan satu-satu. Jadi harus kerjasama dengan baik. Polip yang maju. Bisa? Polip yang maju. Bisa? Bisa. Oke. Selamat menyaksikan. Perhatikan gambar keberagaman. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa kita. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, kebudayaan, dan juga bahasa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Berikut ini adalah bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Yang pertama adalah usia. Usia ini beragam mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Keberagaman yang berikutnya adalah keberagaman. Oke, kepada anak-anak Miss, tadi kan udah diperhatikan video pembelajarannya kan? Jadi sekarang tugas kelompoknya harus berdiskusi. Nanti satu-satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ada pertanyaan dari soal itu? Banyak. Ada? Apa? Aska? Jadi, kalau deskripsi itu apa? Itu maksudnya menguraikan. Di sini kan dikatakan tadi, seperti apakah ada istiadat yang kamu miliki? Nah, habis itu kau jawab itu, lalu cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu. Nah, di sini kan deskripsi adat istiadat keluargamu. Jadi, kalian disuruh di sini untuk menguraikan bagaimana sih adat istiadat di keluargaku. Mengerti? Nah, kalau ada nanti yang belum nanti boleh lagi ditanya sama Miss. Oke, waktunya 10 menit.
Iya, ikut kakak di sini ya. Jangan lupa nama kelompoknya juga di sini. Apa jam mana? Oke? Apalah? Habibi aja. Mampu. Usah. Nah, Habibi aja. ya udah. Kau bilang Habibi. Miss, tempat kerja peserta didik. Itu kalian di sini disuruh untuk dikerjakan semua yang ada di sini. Udah ngerti nggak dari tadi yang udah kalian tengok, udah menjelaskan? Kalian disuruh jawab semua. Ya? Satunya. Oke, waktunya 10 menit. Siapa yang pertama nanti nilainya lebih bagus? Ayo. Ayo, ditulis satu aja, Bang. Nanti nama kelompoknya. Misalnya kemarin nama kelompoknya kan nama pahlawan kan? Iya kan, Miss? Satu orang yang dijawab kan? Oke, ini dijawab berkelompok. Jadi harus kerjasama yang baik. Ya. Boleh kalau mau buat simulasi dulu kayak mana? Boleh. Ya. Oke. Abang, halo bang, abang, Oke.